Apa kabar kawan-kawan semua? Salam adventure. Jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari Sindikat Motor Indonesia ya. Well, kita diberikan satu kepercayaan sama Om Aziz, owner dari Aprilia SR GT 200 ini untuk menggarap motornya yang totally baru. Ini adalah motor baru, grass dari showroom, plat nomornya belum keluar, langsung diantar ke Sindikat Motor untuk dirubah. Orangnya pesannya cuma satu, tolong buat motor Matic ini yang sebetulnya basic dari motor Matic ini adalah memang sudah sedikit tourer ya, dibandingkan dengan ADV 160 atau lain-lain. Ini adalah Matic yang menurut saya paling capable untuk dipakai touring jarak jauh. Suspensinya nyaman, travelnya panjang, posisi duduknya nyaman, stangnya semua hampir perfect ya. Namun motor bawaan pabrik yang dijual seharga 60 juta ini pasti tentu saja basic ya, harus ada sedikit perubahan-perubahan atau tambahan aksesorisnya untuk mendukung kegiatan kita di touring dan adventure ya. Kawan-kawan penasaran kan ubahan apa saja yang kita lakukan di motor Aprilia SR GT 200 ini ya. Ayo, bisa dilihat dong apa saja ya. Crash bar sudah pasti, yes. Produk dari Korea ini adalah satu-satunya yang baru kita develop di motor ini, baru satu ya. Mungkin setelah ini akan kita coba untuk production massal. Jadi ini adalah prototype dan sejauh ini adalah kita membuat cukup kuat ya, cukup kuat dengan poin-poin yang tidak merusak motor, poin-poin yang adanya, namun itu benar-benar sangat melindungi. Ini kita jamin sangat melindungi ya. Crash bar ini tentu saja modelnya mengikuti lekuk body dan bentuk motornya ya. Jadi menurut kami yang mendevelop Korea Crash bar prototype untuk Aprilia ini yang the best ya. Selanjutnya tentu kawan-kawan yang tidak asing ya, pemakaian 3 box ini ya. 3 box ini didesain khusus ya, diproduksi oleh Omega, namun khusus untuk motor ini ya. Kenapa khusus? Karena di bagian belakang yang samping kanan ini mengikuti lekuk dari knalpot. Motor Matic umumnya knalpotnya kan mengikuti ya. Jadi kalau misalkan dia ada polisi tidur, dia akan naik ke atas. Saya mendesain supaya box ini tetap dalam posisi yang rendah, namun tidak bersentuhan dengan knalpot, dan posisi boxnya tidak terlalu lebar keluar ya. Jadi kita membuat mendevelop namanya Omega Cut Off Remus ya. Omega Cut Off Remus untuk di Aprilia ini. Sebetulnya nantinya Omega Cut Off Remus ini bisa diaplikasikan di motor-motor Matic yang lain, misalkan ADV 160 atau mungkin apapun yang knalpotnya tinggi ke atas. Kan permasalahannya ketika pakai box samping terlalu keluar. Namun di sini tidak ya. Karena knalpotnya dan boxnya ini, ketika knalpot bermain tidak terkena dengan box karena bentuk box yang cut off remus ini. Menggunakan Omega Pioneer 27 liter di kiri dan 22 liter di kanan, serta 36 liter di atas, tentunya membuat motor ini sangat sangat pas, tidak terlalu lebay. Karena kan kita suka melihat di jalan yang boxnya naujubillah lebarnya, tapi ini sangat pas ya. Kita sebetulnya tidak memberikan ubahan-ubahan yang terlalu banyak, hanya ubahan-ubahan sentuhan dari khas Sindikat Motor Indonesia yang membuat motor ini semakin manis. Ya, salah satunya di bagian spakbor belakang, ini kita rubah, tetap mempertahankan plat nomor yang model lebar ala Eropa, namun kita rubah TLTD-nya. Selanjutnya adalah di bagian handlebar, kita memakai Pro Taper original. Ini original ya. Ini original. Karena kalau tidak original, kita tidak bisa memastikan kualitasnya ya. Pro Taper CR High ya, berwarna merah, dipadukan dengan Racer Omega. Oke.
Dan untuk handguardnya ini memakai weight and balancer dari Korea's Moto Adventure, tentunya untuk meredam getaran, ya. Dan dipadukan dengan handguard Rally Guard, Explorer Rally Guard. Ini adalah salah satu produk yang ada di sindikat motor yang kelas menengah, namun dengan kualitas yang baik, ya. Kualitas yang baik. Oke? Apalagi ya? Sebetulnya balik lagi, ini bukan ubahan yang banyak, namun untuk merubah ini semua membutuhkan keahlian yang cermat dan perhitungan yang matang untuk membuat motor yang tidak terlalu besar ini menjadi proper dengan aksesoris box kanan, kiri, dan atas yang mungkin sebetulnya akan terlihat besar kalau kita memasangkan size-nya tidak sesuai. Rack system dari Korea's Moto Adventure, side track juga dari Korea's khusus untuk box Omega. Dan selebihnya motor ini adalah standar. Oke? Selebihnya motor ini adalah standar. Sekarang kita panggil Om Aziz. Ya, Om. Ya. Cek. Ya, Om. Jadi ini kan motornya nih, Om. Cerita dikit, Om. Kenapa dimodifikasi? Kenapa dimodifikasi? Dan bagaimana setelah melihat hasilnya? Nah, jujur ini konsep dari awal kita pengen beli suatu motor yang unik. Ya, oke. Selama ini nyari Matic yang unik, yang proper, yang kelihatan laki banget, itu belum ada yang srek sama hati. Nah, begitu datang Aprilia ini, nah ini emang kayaknya balance. Buat daily oke, terus kemudian buat touring ataupun overland oke. Akhirnya kita test drive, kemarin sempat coba selama sebulan, kita rasain kekurangan dan kelebihannya apa aja. Iya. Oh, berarti bukan dari dealer langsung ke sini ya? Berarti dicoba dulu sebentar ya? Dicoba dulu. Oke, siap. Buat tahu. Ya. Karena belum ada nomornya, saya pikir dari dealer langsung ke sini waktu itu. Enggak. Ini emang proses dari platnya dari diri sendiri emang lama karena dia siap. Oke. Nah, jadi sambil kita nunggu plat itu, daripada motor nggak bisa dipakai juga, mending kita coba ya, apa aja. Coba jalan ya. Iya, saya searching referensi dari teman, ketemulah dengan Om Rial ini dari sindikat. Nah, konsultasi dengan Om Rial, saya jelasin konsepnya ini adalah untuk overland atau off-road ringan lah kurang lebih, yang proper. Nah, yang saya rasakan itu adalah kemarin posisi riding style sebenarnya udah oke. Dengan postur tinggi saya 177 cm itu udah proper banget. Tapi ada posisi riding yang kurang pas, itu ketika kita lagi standing. Itu kita sudah memperbaikinya ya dengan stang Protaper CR Hike ini dengan racer ya. Kelihatan. Sebelumnya sebenarnya udah sigap, cuman kalau kita berdiri terasa kurang banget. Karena dia stangnya masuk ke dalam, Om. Titik. Kalau ini kan dia fat bar lebar. Dia semacam titik gravitinya tinggal lah kalau kita sendiri gitu. Jadi butuh stang yang lebih proper. Kebetulan kemarin Om Rial coba lihat sekilas langsung bilang emang kurang bagus dan harus diubah. Nah, jadi itu yang pertama, stang posisi riding style. Yang kedua adalah kalau kita overland biasanya kan kita belusukan ya. Banyak pohon-pohon, banyak ranting, nyabet-nyabet gitu. Makanya kita butuh crash guard. Crash bar. Nah, cuman saya mau crash bar yang proper, bukan yang ibaratnya aksesoris pelengkap gitu aja, tapi bikin yang proper. Makanya kemarin dari Om Rial juga tanpa saya bilang juga langsung dikasih tahu bahwa ini ngikatnya akan ke sasis. Oh iya, bagus, bukan ke body jadi wah langsung masuk. Udah. Nah, di luar itu kalau kita touring biasanya kan kita butuh bagasi. Sebenarnya bagasi Aprilia ini udah besar banget. Udah besar ya? Dia sekitar 25 liter cukup buat satu helm. Tapi kalau buat keperluan touring, overland 3 hari ataupun seminggu atau lebih lama itu nggak akan cukup. Jadi saya pengen ada bagasi yang bisa masuk semua barang-barang gitu ya. Tapi nggak terlalu besar. Akhirnya diputuskan pakai pannier. Iya. Kemarin pannier sempat debat juga dengan Om Rial yang ukuran pas kayak apa. Akhirnya disepakati ukuran berapa liter nih Om? 27 untuk samping, 27 dan 22. Dan 22. Itu menurut saya udah pas. Dan kalau dilihat sekarang dari samping ini
Lebarnya sama ya Mustang ya. Proper banget. Lebarnya Bahan. sama dengan Lebar stang ya. sama, depan belakang Iya. jadi nggak kebanting. Iya. Pas ya. Ganteng banget. Ya udah. Pas. Intinya nanti tinggal dicoba aja. tinggal Saya dicoba. yakin sih jauh lebih nyaman dibandingin sebelumnya. Iya. Karena posisi stang dan lain-lainnya ini dan ini suspensi masih standar ya. Kita belum sentuh Suspensi apapun. masih standar. Yang penting sekarang dicobain dulu aja. Iya. Ya. Tapi yang pasti ini adalah box satu-satunya yang di Indonesia ya setahu saya ya. Per hari ini kita buat video tanggal 29. Ini belum ada yang memasang box ala BMW GS Oh. di motor Matic. Belum ada ya. Matic yang ada di Indonesia ya. Iya, iya. Yang cut off seperti ini. Nah ini memang saya terinspirasi dari BMW karena kan knalpotnya dia kan di atas. Iya. Ini sebetulnya knalpotnya di atas, namun ketika dia melewati jalan dia kan ngikut kan, Ah, swing, ngikut swing, nge-swing. nge-swing. Nah itu, jadi di situ. Ya. Jadi makanya di cut off ya, agak cowok Iya. keluar. Jadi gimana? Puas nggak nih melihat first impressionnya? Puas banget Om. Balas depan belakang itu sih yang saya cari dan proper dipakai buat ke alamnya juga. Oke, siap. Nah, dites aja pokoknya Om ya. Siap. langsung Thank you kita ya. cari ini. Oke. Siap. Thank you. Thank you Om. Oke, kawan-kawan. Juga review motor sudah. Tanya dengan ownernya sudah. Dan kita meminta komentar dari kawan-kawan. Bagaimana penampilan dari Aprilia SR GT 200 ini. Ya. Bagaimana penampilannya dari motor ini? Tik di kolom komentar dan silakan kasih masukan. Kita terbuka dengan semua masukan yang membangun. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di review-review motor adventure selanjutnya. Salam adventure.